Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2013 berjudul Hound. Seorang pria paruh baya dengan sedih meletakkan beberapa foto di atas meja. Kemudian dia mencoba mengoperasikan sebuah alat berdasarkan buku petunjuk yang dia baca. Alat itu digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah. Setelah itu, dia memanggil nama Kate, Hillary, dan Matthew. Mereka adalah anak pria itu yang telah meninggal. Pria itu meminta maaf kepada nama-nama tersebut dan berkata bahwa dia sangat menyesal. Saat itu, terdengar suara memanggilnya. Suara itu terdengar ketakutan dan berkata ada sosok yang mendekat. Tiba-tiba, muncul sesosok makhluk menyeramkan di belakang pria itu dan menyerangnya. Pria itu pun akhirnya tewas mengenaskan. Cerita berpindah ke keluarga Esther yang terdiri dari sepasang suami istri dan ketiga orang anaknya, Evan, Sarah, dan si kecil Anita. Saat itu mereka pergi untuk melihat sebuah rumah yang rencananya akan mereka tempati. Meskipun sempat bingung dengan jalan ke rumah yang mereka tuju, tapi akhirnya mereka sampai ke tujuan. Agen properti yang telah menunggu mereka segera menyambutnya. Layaknya agen properti, dia mempromosikan rumah tersebut. Mereka pun mulai melihat-lihat sekeliling rumah. Sebuah rumah yang memiliki sejarah kelam. Sebelum mereka, sepasang suami istri dokter menempati rumah tersebut. Dr. Franklin seorang dokter gigi dan istrinya Dr. Morello seorang dokter anak. Sejak menempati rumah itu, bisnis mereka mendadak merosot drastis. Ketiga orang anaknya pun mati secara misterius. Disusul oleh kematian Dr. Franklin secara misterius juga yang telah diceritakan di awal cerita. Tinggallah Dr. Morello yang akhirnya meninggalkan rumah tersebut setelah kematian suaminya. Warga sekitar menamai tragedi yang terjadi pada keluarga dokter itu dengan sebutan kutukan Morello. Sebenarnya, keluarga Esther telah mendengar tragedi yang terjadi di rumah tersebut. Tapi mereka sebagai orang modern nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saat itu, Evan melihat-lihat ke sebuah kamar di lantai atas. Dia menemukan sebuah pintu kecil yang terdapat ruangan lain di baliknya. Sarah menyusul Evan. Dia merasa suka dengan kamar itu dan meminta kamar itu untuknya. Tapi saat dia membuka sebuah lemari, dia kaget dengan sebuah foto yang ada di dalamnya. Menurutnya, foto itu menyeramkan dan membuatnya takut. Akhirnya, dia nggak jadi meminta kamar itu dan pergi meninggalkan Evan. Setelah melihat-lihat sekeliling rumah, semuanya berkumpul. Mr. dan Nyonya Esther menyukai rumah itu, walaupun ada beberapa bagian yang mungkin membutuhkan perbaikan. Mereka pun menanyakan pendapat anak-anak mereka tentang rumah itu. Melihat orang tua mereka menyukai rumah itu, anak-anak setuju, walaupun sebenarnya Evan merasa kalau rumah itu sedikit menyeramkan. Akhirnya, keluarga Esther membeli rumah tersebut dan mulai beres-beres. Saat itu, pemilik rumah sebelum mereka yang bukan lain adalah Dr. Morello minta izin untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di rumah itu. Setelah Nyonya Esther mengizinkannya, Dr. Morello menuju ke kamar di lantai atas, di mana Evan sedang beres-beres di situ. Evan yang melihat Dr. Morello bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Dr. Morello pun memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dia meninggalkan sesuatu di kamar itu dan gak mau Evan membuangnya. Sesuatu itu adalah foto anaknya yang bernama Matthew. Matthew meninggal waktu dia seumuran dengan Evan. Dan kamar itu dulunya adalah kamar Matthew. Setelah mengambil foto Matthew, Dr. Morello pun pamitan. Malamnya, keluarga Esther makan malam bersama dan merayakan malam pertama mereka di rumah baru. Di tempat lain di sebuah rumah nggak jauh dari rumah keluarga Esther, terjadi pertengkaran antara ayah dan anak gadisnya. Pada saat itu, Evan minta izin untuk berjalan-jalan keluar. Evan pergi ke sebuah hutan gak jauh dari rumah. Dia heran melihat seorang gadis menangis.
gadis itu adalah gadis yang tadi ribut dengan ayahnya. Kehadiran Evan membuat gadis itu sangat terkejut dan bertanya dengan heran apa yang Evan lakukan di sini. Evan pun bilang kalau dia baru aja pindah dan tinggal di rumah dekat sini. Mendengar itu, gadis itu pun berkata bahwa rumah yang Evan tinggali adalah rumah Morello, rumah yang dikutuk. Dulu dia sering main ke rumah itu. Mereka pun akhirnya berkenalan. Gadis itu bernama Sam. Melihat Sam tadi menangis, Evan pun bertanya apa yang terjadi dengannya dan menawarkan bantuan jika ada yang bisa dia bantu. Tapi Sam bilang kalau itu bukan urusan Evan dan dia nggak butuh bantuan apa-apa. Sam mengucapkan terima kasih karena Evan udah peduli padanya dan mencium pipinya. Paginya, saat Evan sedang nonton TV, tiba-tiba listrik mati. Evan pun memanggil ayah dan ibunya. Karena nggak ada yang menjawab, akhirnya dia mencoba menyalakan kembali listrik yang mati. Listrik yang udah kembali nyala, tiba-tiba mati lagi dan selanjutnya susah banget buat dinyalain. Saat itu di belakang Evan, muncul sesosok makhluk menyeramkan dan tiba-tiba Evan mendapatkan vision atau penglihatan, di mana ada seorang bayi menangis dan seorang wanita. Dengan sedikit ketakutan, akhirnya Evan meninggalkan tempat tersebut. Dia berpapasan dengan adiknya yang muncul secara tiba-tiba dan membuatnya kaget. Anita tampak aneh, tapi Evan gak terlalu mempedulikan hal itu. Malam itu, Sam kembali ribut dengan ayahnya yang pemabuk. Evan yang saat itu sedang tidur, kaget saat membalikan badan ada Sam di sebelahnya. Evan pun bertanya dengan heran bagaimana Sam bisa ada di kamarnya. Sam pun berkata, bukannya dia udah cerita kalau dulu dia sering ke rumah Evan. Jadi dia udah tahu seluk-beluk rumah Evan. Sam yang saat itu sedang sedih dan galau karena masalah di rumahnya, minta Evan untuk memeluk dan melindunginya. Evan pun menuruti kemauan Sam dan memeluknya. Dia berjanji akan melindungi Sam. Mereka pun akhirnya tidur bareng. Pintu kecil di kamar Evan tiba-tiba terbuka sendiri. Saat itu, Sam mendapat penglihatan tentang seorang wanita dan bayinya. Dr. Morello terlihat sedang memeriksa bayi tersebut. Saat wanita itu pergi, Dr. Franklin, suami Dr. Morello, melihat wanita itu dari jendela. Wanita itu yang melihat Dr. Franklin pun tersenyum dan pergi dari situ. Sepertinya mereka ada hubungan spesial dan Sam pun terbangun dengan kaget. Ada apakah sebenarnya dengan pintu tersebut? Malam pun berganti pagi. Evan pun turun membawa serta Sam dan memperkenalkannya kepada keluarganya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Sam pamitan untuk pulang. Begitu juga Mr. Esser, dia berpamitan untuk pergi bekerja. Melihat anaknya tidur bersama dengan seorang gadis, sebagai orang tua, tentunya Nyonya Esser bertanya tentang Sam. Tapi Evan yang juga baru kenal Sam, berkata bahwa dia juga belum terlalu tahu tentang Sam. Nyonya Esser pun nggak terlalu mempermasalahkan hal itu dan hanya berpesan agar Evan berhati-hati. Malamnya saat Evan lagi smoking di halaman belakang rumah, tiba-tiba Sam datang mengagetkannya. Mereka pun akhirnya smoking bareng. Mereka nggak sadar kalau saat itu ada penampakan gadis kecil yang memperhatikan mereka. Saat itu, Sam mengajak Evan untuk mencoba sesuatu. Evan pun mengikuti Sam yang masuk ke dalam rumah. Saat itu, semua orang rumah telah tidur. Sam mengajak Evan memasuki pintu kecil di kamar Evan dan mengambil sebuah kotak. Dia memberitahu Evan bahwa kotak itu adalah alat untuk berkomunikasi dengan arwah. Alat itu adalah milik keluarga Morello yang ditinggalkan dan dia menemukannya. Kemudian dia mengajak Evan untuk mencoba alat tersebut, apakah masih berfungsi atau tidak. Sam mulai meletakkan foto-foto keluarga Morello yang telah meninggal. Kemudian dia mulai mengoperasikan alat tersebut dan mencoba berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga Morello yang telah meninggal. Evan yang gak percaya dengan hal-hal semacam itu menertawakan Sam. Tapi Sam memarahi Evan agar serius. Merasa alat itu gak akan berfungsi, Evan mengajak Sam pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara menyeramkan yang berkata bahwa tempat itu adalah kamarnya.
Evan yang mendengar suara itu pun bertanya kepada Sam, apakah yang barusan bicara itu dia? Evan gak percaya kalau yang bicara itu adalah hantu. Sam meyakinkan Evan bahwa yang barusan bicara itu bukan dia. Itu membuat Evan merasa sedikit takut. Evan ragu, apakah itu hanya halusinasi atau memang suara hantu? Sam mengajak Evan ke suatu tempat. Dia mau menunjukkan tugu peringatan keluarga Morello. Nggak lama, mereka menemukan sebuah tempat seperti pondok kecil yang berisi benda-benda milik keluarga Morello. Sam minta Evan untuk mendekatinya dan menunjukkan apa yang dia temukan. Sepertinya itu adalah makam Matthew Morello. Sam menduga mungkin si Matthew inilah yang tadi bicara. Malam itu mereka bermalam bersama, karena mereka nggak mau melewatkan malam menyeramkan itu sendirian. Saat itu Sam bercerita kalau ibunya pergi dari rumah saat dia masih bayi, dan ayahnya sangat membenci ibunya. Begitu juga dia sangat membenci ibunya yang gak pernah dia lihat. Sam pun bilang kalau dia sangat tertarik dengan rumah Morello, dan seperti ada sesuatu yang menariknya. Mereka pun mengobrol dan berciuman. Saat itu berkelebar sebuah bayangan. Mereka gak sadar bahwa sosok Matthew mengamati mereka yang sedang bercinta. Paginya, Evan meminjam baju untuk Sam dari Sarah. Evan menceritakan apa yang dia alami kepada Sarah. Tapi Sarah kurang percaya dan berkata, mungkin itu cuma halusinasi Evan dan Sam. Evan pun meyakinkan Sarah kalau itu benar-benar terjadi dan bukan cuma halusinasi. Mendengar itu, Sarah mulai berpikir bahwa keputusan mereka pindah ke rumah itu adalah sebuah kesalahan. Dia juga mendengar warga sekitar sering membicarakan tentang rumah ini. Sementara Sam yang sedang mandi mendengar suara-suara aneh. Tapi saat dia memeriksanya, dia nggak menemukan apa-apa. Tiba-tiba muncul sosok mengerikan yang menyebut namanya. Membuat Sam menjerit ketakutan. Evan dan Sarah pun bergegas ke tempat Sam dan mencoba menenangkan Sam yang terlihat sangat ketakutan. Sam pun menceritakan apa yang dia alami. Akhirnya, semua berkumpul di ruang keluarga untuk membicarakan apa yang barusan terjadi. Evan pun bercerita bahwa dia dan Sam telah melakukan pemanggilan arwah dan berhasil. Mendengar cerita Evan, Mr. dan Nyonya Esser nggak percaya dan tertawa. Tapi Sarah merasa kalau itu bukanlah hal yang lucu, karena orang-orang ramai mengatakan bahwa rumah ini berhantu. Nyonya Esser pun menenangkan Sarah dan minta dia untuk nggak membiarkan tahayul lokal mempengaruhinya. Mr. dan Nyonya Esser sama sekali nggak percaya semua cerita Evan. Malam pun tiba dan mereka makan malam bersama. Keesokan harinya, semua pergi mengantarkan Sarah ke dokter, kecuali Evan. Dia tetap di rumah bersama Sam. Saat itu Sam mengajak Evan untuk mencoba sekali lagi berkomunikasi dengan keluarga Morello yang telah meninggal untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Evan setuju dan mereka pun mulai melakukan pemanggilan arwah. Sam mulai memanggil Matthew. Sambil mencari gelombang yang tepat, dia minta Matthew mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepadanya. Tapi nggak ada yang menjawab. Akhirnya, Sam berkata kalau Matthew nggak mau bicara dengannya, mungkin yang lain mau. Dia memanggil Kate, Hillary, dan Dr. Franklin. Saat itu terdengar suara yang meminta tolong. Sepertinya itu adalah suara Dr. Franklin. Sam pun bertanya kepada arwah Dr. Franklin, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Saat itu, suara Matthew terdengar dan berkata dia mendekat. Matthew bilang kalau sosok itu ada di sekitar sini. Mendengar itu, Evan dan Sam langsung lari keluar rumah. Saat itu Evan seperti diserang sosok makhluk tak kasat mata dan tampak kesakitan. Saat Sam sadar Evan tertinggal, dia balik lagi mencarinya. Melihat Evan berdiri di depan jendela dan berniat meloncat, Sam berusaha mencegahnya. Tapi Evan yang kerasukan mencekik Sam. Terpaksa Sam memukulnya. Kemudian dia meninggalkan Evan yang pingsan. Malam pun berganti pagi. Evan menelpon Sam dan meminta maaf atas apa yang terjadi tadi malam.
dan minta bertemu dengannya. Karena Sam gak ada kabar, Evan memutuskan pergi ke rumahnya. Dia bertemu ayah Sam, tapi ayah Sam gak mengizinkannya menemui Sam. Sam yang mengetahui Evan datang ke rumahnya langsung mengejar Evan. Dia minta maaf karena telah melukai Evan. Evan gak mempermasalahkan tentang hal itu. Dia mengajak Sam melanjutkan apa yang telah mereka lakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sesuatu yang tinggal di rumah tersebut. Tapi karena Sam merasa takut, dia menolak permintaan Evan. Dia merasa mereka udah melangkah terlalu jauh dan dia takut Evan akan terluka. Sam minta Evan untuk berhenti melakukan hal itu. Toh ntar juga hal itu akan berlalu dan pergi dengan sendirinya. Tapi Evan berpendapat kalau hal itu nggak akan pergi begitu aja dan lebih baik melanjutkan apa yang udah mereka mulai. Karena Evan memaksa, akhirnya Sam menuruti mau Evan. Mereka pun mengunjungi kediaman Dr. Morello dan menceritakan apa yang mereka alami. Mendengar itu, Dr. Morello mempersilahkan mereka masuk. Dia bertanya, apakah mereka memasuki kamar kecil dan bermain-main dengan sebuah alat berbentuk kotak? Kalau iya, bakar kotak itu. Tiba-tiba, Dr. Morello berteriak marah pada mereka agar mereka menjauh dari kamar kecil itu. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat Dr. Morello dan pulang. Malamnya, Evan membawa kotak itu dan membakarnya, beserta semua foto-foto keluarga Morello yang telah meninggal. Setelah itu, Evan memasang palang dan memaku kamar kecil tersebut, berharap semuanya selesai. Evan pun menenangkan Sam kalau semua akan baik-baik aja, dan semua telah berakhir. Saat itu, ayah Evan menelpon. Dia mengirim pesan suara bahwa mereka bakalan terlambat pulang karena ada kecelakaan yang menyebabkan jalanan menjadi macet. Evan yang saat itu lagi mesra-mesraan dengan Sam nggak tahu ada telepon dari ayahnya. Saat Evan dan Sam tidur, pintu kecil di kamar Evan bergetar seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dan Evan kembali mendapatkan penglihatan, di mana dalam penglihatannya, Dr. Franklin dan Dr. Morello menyeret seorang wanita yang telah menjadi mayat. Evan pun terbangun. Saat itu, Evan memegang orang yang terbaring di depannya, yang dia kira adalah Sam. Tapi ternyata Sam ada di belakangnya sambil memegang palu dan tampak sangat ketakutan. Ternyata sosok yang Evan pegang adalah hantu. Evan dan Sam yang ketakutan menjerit dan mencoba keluar kamar. Pada saat itu, Sam mendapatkan penglihatan di mana ada seorang wanita dalam keadaan terikat memohon untuk dilepaskan. Di situ ada Dr. Morello dan Dr. Franklin yang sedang menggendong bayi. Dan ternyata bayi itu adalah Sam. Dr. Morello membunuh wanita tersebut yang ternyata adalah selingkuhan Dr. Franklin. Ternyata Sam adalah anak hasil hubungan Dr. Franklin dan wanita tersebut. Sam tiba-tiba kerasukan. Arwah-arwah di kamar itu pun semua menampakkan diri. Saat itu keluarga Evan datang. Mereka merasa ada sesuatu yang gak beres. Sam yang kerasukan tiba-tiba memukul Evan dengan palu dan kembali memukulnya berkali-kali. Kemudian dia berusaha membuka lantai kayu. Orang tua Evan yang masuk ke dalam rumah terkejut melihat Evan tergeletak bermandikan darah. Sementara Sam sedang mencoba membuka lantai kayu. Melihat itu, Mr. Racer memeluk dan menahan Sam yang meronta-ronta dan menjerit. Akhirnya, polisi datang dan membawa Sam. Sementara keluarga Evan menangisi kematian Evan. Ternyata di bawah lantai yang mau Sam buka, terdapat tengkorak wanita selingkuhan Dr. Franklin, yang juga merupakan ibu Sam, dan wanita itu dibunuh oleh Dr. Morello. Rahasia besar di rumah keluarga Morello akhirnya tetaplah terkubur, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.